Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 atau soal sumatif semester atau soal sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas 1 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama ya anak-anak semuanya. Soal yang pertama, sikap sesuai Pancasila adalah A. Mengganggu teman, B. Menghargai teman, C. Membeda-bedakan teman. Ya anak-anak semuanya, untuk sikap sesuai Pancasila ya, sikap sesuai Pancasila itu sangat jelas sekali anak-anak. Kita harus saling rukun, saling berkeadilan. Kemudian yang hal ini jelas sekali ada pada yang bagian B, menghargai teman anak-anak ya, agar tercipta kerukunan dan keadilan sosial. Nah itu. Untuk soal nomor 2 anak-anak, Tia akan memulai aktivitas. Tia harus A. berolahraga, B. belajar, C. berdoa. Ya anak-anak semuanya, ketika kita memulai aktivitas, kita harus memulainya dengan berdoa. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3 dan 4. Ya. Menyelesaikan masalah dengan A. marah, B. bekerja, C. bermusyawarah. Ya anak-anak semuanya, ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan cara yang sesuai Pancasila, yaitu dengan cara bermusyawarah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4 anak-anak semuanya, mencintai tanah air. Sikap tersebut pengamalan sila Pancasila. A. pertama, B. kedua, C. ketiga. Ya anak-anak semuanya, mencintai tanah air itu merupakan perwujudan pengamalan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia lah ini. Oleh karena itu ini merupakan pengamalan Pancasila yang ketiga itu anak-anak ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 5. Iya. Bersyukur dapat dilakukan dengan A. belajar, B. olahraga, C. berdoa. Ya anak-anak semuanya, bersyukur itu dapat kita lakukan dengan cara apa anak-anak semuanya? Berdoa ya. Belajar boleh, olahraga boleh, untuk memelihara kesehatan termasuk berdoa juga boleh. Cuman yang paling tepat yaitu ya dengan berdoa itu. Soal nomor 6 anak-anak ya, contoh penerapan nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah A. suka mengeluh, B. rajin beribadah, C. malas belajar. Ya anak-anak semuanya, nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila itu yang paling tepat adalah kita harus rajin beribadah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7. Ya. Risa bersyukur memiliki kakak. Sikap Rika merupakan pengamalan sila Pancasila yang berbunyi A. ketuhanan yang Maha Esa, B. kemanusiaan yang adil dan beradab, C. persatuan Indonesia. Ya anak-anak semuanya, karena ini kaitannya dengan bersyukur ya. Bersyukur itu perwujudannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga anak-anak semuanya, jawaban yang benar adalah yang
A, karena bersyukur itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 8. Desa makmur mengadakan kerja bakti. Kerja bakti merupakan penerapan nilai A ketuhanan, B kemanusiaan, C persatuan. Ya anak-anak semuanya, desa makmur mengadakan kerja bakti. Lah kerja bakti ini contoh kalau kita bergotong royong bersatu ya untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama. Nah, ini merupakan penerapan nilai persatuan anak-anak ya. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Ya. Pak Adit membantu korban kebakaran. Sikap Pak Adit, pengamalan dari simbol A, bintang ini ya berantai, C kepala banteng. Ya anak-anak semuanya, ini merupakan sikap sosial membantu korban kebakaran. Lah ini merupakan perwujudan atau pengamalan dari simbol yang B ini anak ya, rantai ini ya, saling bergotong apa ya, ini saling membantu antar sesama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Nah itu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10. Kita harus titik-titik memiliki teman. A benci, B tidak suka, C bersyukur. Ya anak-anak semuanya, kita harus apa anak? Ya kita harus bersyukur memiliki teman. Karena apa? Bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa kita ajak bergurau, bercanda dan semuanya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 11. Gotong royong dilambangkan dengan simbol A rantai, B pohon beringin, C padi dan kapas. Ya anak-anak semuanya, gotong royong itu dalam gambar Pancasila itu dilambangkan dengan gambar atau simbol pohon beringin, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 12. Ya, perilaku yang sesuai aturan bermain adalah A bermain sampai lupa waktu, B meminta izin sebelum bermain, C bermain terlalu jauh. Ya anak semuanya, perilaku yang sesuai aturan bermain ya. Aturan bermain itu di sini adalah kalau A bermain sampai lupa waktu itu jelas salah anak ya. Nah, meminta izin sebelum bermain lah ini benar. Kita perlu izin ya, meminta izin. Kalau bermain terlalu jauh itu juga kurang tepat. Jadi yang benar adalah yang B meminta izin sebelum bermain. Kemudian anak semuanya kita ke soal nomor 13. Semua anggota keluarga mematuhi aturan rumah. Akan terasa A berisik, B damai, C menakutkan. Ya anak-anak semuanya, jika kita mematuhi aturan rumah itu akan terasa damai anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Ya. Tata tertib di kelas antara lain A mendengarkan guru, B tidur di kelas, C membuat gaduh. Ya anak-anak semuanya, tata tertib itu adalah aturan yang harus kita lakukan selama kita di kelas atau dalam kondisi kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu di sini yang paling tepat adalah yang A anak-anak, karena kita harus mendengarkan guru ketika pembelajaran. Adapun tidur di kelas itu dilarang karena ini akan membuat kita tidak paham materi pembelajaran, membuat gaduh juga akan membuat kita tidak mengerti pelajaran dan membuat situasi anak-anak teman-teman kita juga tidak nyaman. Sehingga yang jelas jawabannya adalah yang A. Baik anak-anak semuanya, berikutnya soal nomor 15. Kepada orang tua kita harus berkata A kasar, B sopan, C seenaknya. Ya kalau kita
berkata sama orang tua kita, kita harus berbicara yang sopan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16 ya. Aturan di sekolah bersifat A. lisan, B. tertulis, C. tidak tertulis. Ya anak-anak semuanya, aturan di sekolah itu biasanya tertulis ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, biasanya itu berisi tata tertib siswa. Nah, seperti itu, atau sekarang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17 ya. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang harus ada saat bermain adalah A. adil, B. curang, C. egois. Ya anak-anak semuanya, waktu kita bermain kita harus adil, tidak boleh curang, tidak boleh egois, merasa benar sendiri. Jadi yang benar adalah yang adil. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18 ya. Contoh aturan di sekolah adalah A. berpakaian yang rapi, B. memakai pakaian mahal, C. membantu pekerjaan ibu. Ya anak-anak semuanya, contoh aturan di sekolah ya, ini berpakaian yang rapi ya, ini ya kayaknya jawabannya. Kalau memakai pakaian mahal, ini bukan aturan sekolah. Yang penting sesuai aturan, sederhana tapi rapi, itu diperbolehkan. Kemudian membantu pekerjaan ibu itu merupakan aturan yang ada di rumah, bukan di sekolah. Jadi ini jawaban yang kurang tepat juga. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 19. Mendapatkan kasih sayang adalah titik-titik anak A kewajiban, B hak, C keinginan. Jadi anak-anak semuanya, kita itu mendapat kasih sayang itu merupakan hak kita semuanya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 20 ya anak-anak ya. Oke. 21. Oke. Contoh kewajiban siswa di sekolah adalah A. mendapat fasilitas, B. mendapatkan pelajaran, C. menghormati guru. Ya anak-anak semuanya, di sini kewajiban. Yang dinamakan dengan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan ya anak-anak ya. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang C. Kita harus menghormati guru, karena itu kewajiban atau sesuatu yang harus kita lakukan. Adapun untuk mendapatkan fasilitas itu adalah hak, mendapatkan pelajaran itu adalah hak, bukan kewajiban. Soal nomor 21 anak-anak, kita harus hidup rukun dengan A. teman bermain, B. tetangga, C. semua orang. Ya anak-anak semuanya, hidup rukun itu harus kita lakukan, tidak hanya pada teman, tidak hanya pada tetangga, tapi kepada semua orang. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 22 ya. Setelah makan di rumah teman, kita harus A. langsung pulang, B. mengucapkan terima kasih, C. tidak pamitan. Ya anak-anak semuanya, ketika kita setelah atau usai makan di rumah teman, dikasih makan oleh teman, kita harus mengucapkan terima kasih. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Baik anak-anak semuanya, kita berikutnya ke soal nomor 23 ya. Raka berbeda budaya dengan Ita. Raka harus titik-titik Ita. A. menjauhi, B. membenci, C. menghargai. Ya anak-anak semuanya, kita ini di Indonesia ini negara yang bermacam-macam budaya. Kita harus saling menghargai antara budaya yang satu dengan yang lain, sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya, ini anak ya. Oke, baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 24. Oke, sikap positif terhadap perbedaan ya, ini adalah yang mana kira-kira anak ya. Nah ini, kalau yang A ini berebut mobil-mobilan, jadi ini salah anak ya. Kemudian ini ada anak jatuh malah diolok-olok.
Nah, ini salah ini ya. Kemudian di sini ada teman kita yang tidak bisa melihat, kita bantu untuk menyeberang. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 25. Ya. Toleransi terhadap keberagaman menciptakan A. persaudaraan, B. kebencian, C. rasa egois. Ya anak-anak semuanya, toleransi ini saling menghargai, saling menghormati antara keberagaman. Oleh karena itu toleransi ini menciptakan persaudaraan, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila pada soal sumatif akhir semester 1 atau penilaian akhir semester 1. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.